Saya kemarin ini ke seminggu 1 minggu ini saya ketemu 2 orang yang pernah mati, saudara. Mereka dua-dua bersaksi sama saya. Yang satu itu dia udah kena kanker paru-paru. Dia operasi di Amerika dan dokter potong paru-parunya itu cuma disisain sedikit karena semuanya sudah hitam, sudah mati. Dokter bilang ya paru-paru bisa tumbuh tapi tidak banyak, hanya sedikit. Suamimu pasti mati, hidupnya cuma beberapa bulan, dan kalaupun dia nanti bangun dari sadarnya dia akan cacat, lumpuh. Jadi ya kamu tidak usah berharap terlalu banyak. Istrinya tiap hari lihat suaminya di dalam ruangan kaca, isolasi. Tiap malam dia berdoa dari luar buat suaminya. Satu saat suaminya itu anfal, keluar darah dari mulut, dari hidung, dari telinga, semua, dari mata keluar darah, sampai semua baju ini darah. Jantungnya berhenti, dokter masuk ke dalam ruangan dan dokter bilang kami masuk bukan untuk menyelamatkan suamimu karena memang sudah tidak ada harapan. Tapi kami masuk ya hanya untuk melihat apa yang bisa kami lakukan. Dia bilang saya lihat dengan mata saya, Bu, itu dokter nekan jantung suami saya bukan dari atas. Tangannya dimasukin karena ini sudah dibelah semua, operasi besar paru-parunya. Itu tangan dokter masuk ke dalam jantung suami saya, dipenet begini. Waktu keadaan itu dokter bilang sudah berhenti, ya dia mati suaminya, dan dia cerita, dia bilang saya naik Bu ke atas, Bu, saya lihat tubuh saya di bawah. Saya lihat istri saya sudah nangis, saya lihat dokter melakukan tindakan, tapi saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa lihat mereka. Ya, dan akhirnya istrinya berdoa dan akhirnya suaminya dibawa turun lagi dan dia hidup lagi. Dia hidup lagi, saudara, dan dokter bilang ya pasti cacat, tidak usah berharap. Dia ini sudah mati 3 menit, jadi otaknya itu sudah kosong oksigen. Ini orang pasti cacat seumur hidup dan enggak lama, cuma berapa bulan. Akhirnya suaminya berangsur sadar-sadar, pulih-pulih, pulang ke rumah. Ternyata saudara, apa yang dokter katakan berbeda dengan yang Tuhan lakukan. Paru-paru suaminya ini tumbuh normal. Dokter pun kaget waktu melihat normal, dan suaminya itu katanya pasti akan cacat. Ya, sekarang suaminya jadi pemain musik di gereja di Amerika. Waktu saya pelayanan di Amerika, saya ketemu dan mereka cerita, mereka jemaat Misbah Doa saya di YouTube. Dan mereka bersaksi. Dan kemarin mereka datang ke Indonesia, saya ketemu, saya dengar lagi itu kesaksian. Wow, Tuhan itu dahsyat. Dan saudara tahu, waktu keluar rumah sakit, mereka tidak punya uang. Ya, biayanya selama sebulan dirawat itu 500 juta lebih. Dan istrinya bilang, saya nggak punya uang. 500 juta apa 500 miliar? 5 miliar, bukan 500 miliar, 5 miliar saudara. Dia tidak punya uang untuk bayar itu 1 bulan karena itu operasi besar. Dan rumah sakitnya bilang, kamu berdoa dan cari yayasan. Di Amerika ini ada yayasan yang bisa bantu orang-orang yang gak bisa bayar rumah sakit. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Biasanya satu yayasan cuma bisa bantu 500 juta, ini 5 miliar. Jadi kayaknya kamu harus cari 10 yayasan. Tiba-tiba dia dipanggil dari rumah sakit, dibilang, kamu bersyukur banget, kamu orang yang beruntung. Kenapa? Hanya kamu terjadi kasus begini. Ada satu yayasan yang mau nanggung seluruh biaya berobat suamimu. Ini lagi mau ditanda tangan, tiba-tiba suaminya anfal masuk rumah sakit lagi. Dia bilang, suster, dokter, yang lalu aja saya belum bisa bayar. Sekarang suami saya udah masuk lagi. Gimana? Lalu dokternya bilang, kamu tuh beruntung, yayasan itu mau nalangi berapa bulan suamimu dirawat, semua sudah ditutup sama yayasan ini, satu yayasan toh. Ya, dan ternyata suaminya bertahan itu sekitar hampir 20 miliar habisnya, dilunasi, dan suaminya hidup. Ya, suaminya pertama itu nggak bisa berdiri, memang cacat, tapi dia nekat ke gereja. Ketika di gereja ada altar call, pendetanya bilang, saudara ya yang main musik dan rindu untuk masih terus melayani main musik, maju. Dia maju, saudara, dengan keadaan cacat. Ya, dan di atas mimbar tuh dikasih pegang bass, dia pemain bass. Dia pegang bass, dia bisa main sampai selesai. Sampai hari ini dia normal. Kemarin mereka ke Borobudur, itu anak tangga sampai di atas Borobudur, dia naik sampai di atas, tidak ada bantuan. Paru-parunya diciptakan Tuhan tumbuh menjadi paru-paru yang baru, semua normal dan tidak ada yang cacat. Yang saya
kemarin dulu malam hari Sabtu saya ketemu juga dengan seorang yang pernah mati juga. Dia cerita, bener Bu, waktu mati itu kita nih terangkat, kita lihat tubuh kita di bawah tapi kita enggak bisa apa-apa. Kita udah nggak bisa apa-apa gitu. Makanya bapak-bapak yang simpan-simpan password HP bertobat memang sekarang ya. Kalau kau sudah mati, kau lihat istrimu ambil HPmu, aduh diambil lagi, bagaimana ya, nggak bisa. Jadi dari sekarang bertobat memang hidupnya ya, yang lurus-lurus aja, amin. Ya kalau udah mati nggak bisa. Beresin hidup kita, karena ada saatnya kita itu berdiri di hadapan penghakiman Kristus. Ya, saya mendengar orang-orang yang pernah mati itu benar cerita mereka, saudara. Dan itu memang mengerikan. Makanya selama kita diberi kesempatan hidup, ayo kita hidup dengan benar. Kenapa kita itu perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan dan kita berdoa kepada Bapa.